Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, saya Maulana Arif Setiawan, SPD, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SDN Sumberjo, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang. Saya mahasiswa PPG Daljab Batch 2 tahun 2025 LPTK Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Hari ini Selasa 7 Oktober tahun 2025. Saya akan melakukan praktik pembelajaran di kelas 5 dengan tema Hidup Lapang dengan Berbagi. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan dipimpin berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Nah, ini kelas 5. Pak Arif absen dulu ya. Berangkat semua hari ini? Nihil berarti ya. Kompak sekali kelas 5. Nah, untuk memulai pelajaran kita juga menyanyikan lagu nasional. Dinyanyikan yang baik ya, bersama-sama. Kita explicating dulu, ya. Zakat. Bayar zakat rukun Islam yang ketiga. Hukum memberikan zakat itu wajib. Zakat fitrah artinya suci, mensucikan jiwa muslim. Ayo berzakat sebelum hari raya. Bagus sekali, kompak. Gimana, sudah semangat? Sudah siap pelajaran ya? Nah, pelajaran kemarin kita sudah belajar tentang toleransi beragama. Untuk hari ini kita akan belajar tentang zakat, tepatnya yaitu zakat fitrah. Nah, sebelumnya di sini ada yang pernah ikut atau melihat orang tuanya membayar zakat? Pernah. Hampir semua pernah ya. Nah, membayarnya zakat itu di mana? Di musola, di masjid, apa langsung ke penerima zakat? Nah, ada yang di masjid, ada yang langsung ya. Nah, berarti bermacam-macam. Nah, hari ini kita akan belajar dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian dari zakat fitrah dengan benar. Tujuan yang kedua yaitu menyebutkan ketentuan zakat fitrah dengan benar. Nah, jika nanti selesai pembelajaran kalian mampu melakukan tujuan ini, berarti tujuan pembelajaran kita sudah tercapai. Nah, kita mulai pelajaran hari ini dengan suatu persoalan atau masalah yang harus kita selesaikan bersama-sama. Yang masalah pertama adalah apa itu zakat fitrah? Kemudian yang kedua, apa bentuk zakat fitrah? Yang ketiga, bagaimana
caranya kita membayar zakat fitrah. Nah, ini nanti kita selesaikan bersama-sama. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita saksikan dulu, kita nonton dulu video pembelajaran tentang zakat. Nah, ini diperhatikan ya, disimak dengan baik. Loh, itu kan Clara. Katanya dia mau pergi. Kok malah ada di saung? Aku samperin ah. Clara, kamu ngapain di sini? Bintang, aku cuma lagi baca aja nih. Ya, sekalian ngabuburit. Hehe. Tadi katanya kamu mau nemenin mamamu belanja. Kok malah di sini? Gak jadi, kata mama besok aja. Kan besok hari libur. Sekalian mau beli buat persiapan lebaran. Kamu dari mana, Bintang? Dari masjid. Tadi aku sama ibuku habis nganter zakat fitrah ke masjid. Terus ibuku malah rapat untuk acara pembagian zakat. Ya udah, aku pulang duluan aja. Kamu udah bayar zakat fitrah belum, Clara? Gak tahu deh. Kayaknya belum. Nanti aku tanya deh sama mama. Iya, coba tanya. Siapa tahu aja mamamu lupa. Pembayar zakat wajib loh. Jangan sampai lupa ya. Iya. Kenapa ya kita wajib membayar zakat fitrah? Hai teman-teman, kalian sedang ngomongin apa nih? Ini Bu, kita lagi ngomongin tentang zakat fitrah. Kata Bintang, kita wajib membayar zakat fitrah. Iya, Bintang memang benar. Kita memang wajib membayar zakat fitrah. Tuh, kan bener. Iya, aku tahu. Kita memang wajib membayar zakat fitrah. Tapi buat apa? Dan kenapa zakat itu diwajibkan? Karena zakat itu termasuk dalam rukun Islam yang keempat. Siapa saja yang mampu, maka ia harus berzakat. Dan zakat fitrah itu berguna untuk membersihkan harta serta sebagai pelengkap ibadah puasa kita. Tadi pas aku menyerahkan zakat, ada orang lain juga. Tapi mereka memakai uang untuk membayar zakatnya. Sebenarnya bayar zakat itu pakai uang atau beras. Kok beda-beda? Zakat fitrah itu dikeluarkan sesuai dengan makanan pokok kita, yaitu beras sebesar 3,5 liter atau 2,5 kilo. Tetapi zakat fitrah juga bisa dikeluarkan dengan uang sejumlah harga dari 2,5 kilo beras tersebut. Zakat yang kita keluarkan bisa kita kumpulkan pada panitia penerima zakat yang nantinya akan membagikan ke orang-orang yang berhak menerimanya. Jadi, yang harus kita lakukan adalah pertama, kita harus berniat untuk berzakat fitrah. Kedua, kita antarkan zakat fitrah ke panitia setempat. Setelah itu, kita serahkan zakat fitrah berupa beras atau uang tersebut ke panitia. Lalu, kita melakukan ijab kabul dengan panitia zakat. Kemudian, panitia zakat akan membaca doa sebagai tanda zakat diterima. Oh, jadi seperti itu tata cara membayar dan menyerahkan zakat fitrah. Aku juga tadi seperti itu. Di masjid ada banyak panitia yang membantu orang-orang untuk membayarkan zakat mereka. Iya, memang seperti itulah tata cara untuk membayar zakat. Membayar zakat juga ada batas waktunya loh, yaitu sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Jadi jangan sampai telat ya untuk membayar zakat fitrah. Kalau aku mah nggak bakal telat, kan udah tadi. Clara, kamu jangan sampai telat bayar zakatnya. Iya, nanti aku bilang sama orang tuaku. Bintang, aku mau pulang ah. Bentar lagi maghrib nih. Aku mau bantuin mama nyiapin untuk buka puasa nanti. Ya udah, aku juga mau pulang. Aku mau nungguin maghrib di meja makan. Jadi kalau udah azan, aku bisa langsung makan dan minum. Jangan lupa baca doa buka puasa ya. Terus jangan makan dan minum yang berlebihan.
Nanti sholat maghrib dan tarawihnya jadi malas kalau kekenyangan. Dengerin tuh Bintang, jangan balas dendam, semuanya dimakan dan diminum. Hehehe, iya, makasih ya Bubu, udah diingetin. Sama-sama. Ya udah yuk kita pulang. Bagaimana video pembelajarannya? Menarik tidak? Menarik. Nah, untuk lebih jelas lagi, Pak Arif jelaskan sebentar ya, tentang zakat. Apa itu zakat fitrah? Nah, zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap muslim, baik itu dia laki-laki, perempuan, masih kecil ataupun sudah dewasa. Nah, ini zakat fitrah dilakukan saat bulan Ramadan. Dasar hukumnya apa? Dasar hukum zakat fitrah itu ada di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat ke-110. Mari kita baca bersama-sama, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Innallaha bima ta'maluna basir. Shadaqallahul azim. Artinya bagaimana? Artinya dirikanlah sholat dan keluarkanlah zakat. Dan kebaikan yang kalian lakukan, apapun bentuk kebaikan tersebut, akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Karena sesungguhnya Allah itu maha melihat apa yang kita lakukan. Zakat fitrah memiliki peran penting dalam Islam. Selain sebagai kewajiban agama, zakat ini juga membantu mereka yang membutuhkan. Nah, di sekeliling kita misalnya masih ada yang membutuhkan bantuan. Nah, dengan zakat fitri inilah kita dapat membantu mereka. Manfaat dan tujuan zakat fitrah. Tujuan utama zakat fitrah adalah untuk membersihkan jiwa. Jadi supaya jiwa kita bersih dan tubuh dari kebiasaan buruk serta memberikan kesempatan bagi yang kurang mampu atau kurang beruntung. Dengan zakat fitrah ini kita juga bisa membantu orang yang membutuhkan. Nah, itu supaya bisa merayakan hari raya Idul Fitri dengan layak, bisa makan dengan hemat karena mendapatkan zakat, besaran zakat. Nah, tadi ada pertanyaan, besaran zakatnya itu berapa? Besaran zakat fitrah ini berdasarkan bahan pokok yang ada di daerah tersebut. Kalau di sini kita bahan pokok makanannya apa? Beras. Berarti zakatnya menggunakan beras. Misalnya kok di wilayah lain, di daerah lain ada yang makanan pokoknya kurma, berarti zakatnya juga pakai kurma. Gandum, ya pakai gandum. Misalnya ketela, singkong, nah berarti zakatnya juga pakai ketela atau singkong. Nah, kalau dalam bentuk uang bagaimana zakatnya? Berarti dirupiahkan di harganya. Kalau zakat kan beras berapa kilo? 2,5 ya, 2,5 kilo. Nah, itu berarti diuangkan harga 2,5 kilo beras itu berapa? Nah, itu bisa digunakan untuk zakat. Jika kita kesulitan mencari bahan pokok tadi beras, nah kita bisa dengan uang, tapi nilainya sesuai dengan bahan pokok tadi. Paham ya? Kewajiban
zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini wajib dikeluarkan bagi setiap orang muslim. Bagi orang muslim, nah yang tidak muslim berarti tidak wajib. Dilakukan pada bulan Ramadan sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Nah, jadi ini sebagai bentuk peduli kita, rasa sosial kita kepada sesama. Selain itu juga bentuk ketaatan kita kepada Allah. Penerima zakat. Nah, tadi sudah bentuknya zakat seperti apa. Sekarang penerimanya. Nah, penerima ini kita tidak sembarangan langsung memberikan zakat kepada orang yang kita temui, tapi ada ketentuannya, ada golongannya orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah fakir miskin. Yang kedua amil zakat. Nah, amil zakat ini adalah orang yang membantu untuk menyalurkan zakat atau mengumpulkan zakat. Biasanya di masjid ada panitianya amil zakat. Nah, itu juga berhak menerima zakat. Kemudian pemerintah juga membuat badan amil zakat. Nah, kita juga bisa zakat di sana. Nah, itu di Basnas, ya. Kemudian mu'alaf. Mu'alaf itu apa? Ada yang tahu? Mu'alaf? Nah, masuk Islam. Orang non muslim yang masuk Islam itu namanya mu'alaf. Nah, supaya imannya makin kokoh, orang tadi yang baru masuk Islam, nah kita beri zakat. Kemudian rikot atau hamba sahaya. Ini budak ya, zaman sekarang sudah tidak ada. Kemudian gorimin. Gorimin ini apa? Gorimin adalah orang yang banyak hutang. Nah, misalnya ada orang hutangnya banyak sampai tidak mampu membayar. Nah, mereka berhak untuk menerima zakat. Yang selanjutnya fisabilillah. Fisabilillah ini apa? Ini adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah, berjuang untuk agama, untuk berdakwah. Nah, mereka juga berhak untuk mendapatkan zakat fitrah. Yang terakhir adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini adalah orang yang sedang dalam perjalanan jauh, perjalanannya dalam bentuk kebaikan, misalnya untuk bersilaturahmi, untuk bekerja dan lain-lain, bukan untuk kemaksiatan. Nah, ketika dalam perjalanan tadi ternyata dia kehabisan bekal, uangnya habis, bekalnya habis. Nah, maka dia berhak untuk menerima zakat supaya dia bisa melanjutkan perjalanannya. Paham ya? Jelas? Lanjut. Waktu pembayaran zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini juga waktunya diatur, tidak sembarangan waktu. Waktunya kapan? Dari mulai bulan Ramadan pertama, hari pertama sampai sebelum sholat Idul Fitri. Misalnya kalau dilakukan setelah sholat Idul Fitri, nah, ketinggalan dia baru zakat setelah sholat Idul Fitri. Zakatnya bagaimana? Sah atau tidak? Tidak sah, karena sudah melewati batas waktu. Nah, jadi antara hari pertama sampai sebelum hari raya Idul Fitri itu ada keutamaan untuk melakukan zakat fitrah, yaitu pada hari terakhir bulan Ramadan atau pada malam hari raya Idul Fitri. Nah, itu adalah utama untuk melakukan zakat. Cara membayar zakat fitrah. Caranya bagaimana? Ada berbagai macam cara. Yang pertama, bisa dilakukan dengan menyerahkan langsung kepada penerima zakat tadi. Ada berapa tadi? 8 golongan ya. Nah, jika kalian paham, tahu, nah
itu bisa langsung diserahkan kepada penerima zakat tadi. Tapi kalau ragu, nah tidak tahu mana yang berhak ini menerima zakat, nah kalian bisa menyerahkannya kepada amil zakat, bisa ke masjid, ke musola, atau ke basnas. Nah, mereka nanti yang akan menyalurkan zakat. Paham? Nah, tadi ada yang langsung ya diserahkan langsung ke penerima zakat, ada yang di masjid ya. Nah, jadi dua cara tadi boleh ya, dua cara boleh dilakukan. Nah, kemudian manfaat zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini akan membantu membersihkan diri kita, harta kita dari hal-hal yang buruk. Nah, sebelumnya ada pertanyaan yang Pak Arif jelaskan? Sudah jelas ya? Nah, sekarang kita bagi menjadi 3 kelompok. Yang sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, nanti tugasnya bagaimana? Nanti Pak Arif ngasih lembar KPD, tugas kelompok nanti dikerjakan secara berkelompok. Setelah kerjasama selesai, nah, nanti ada yang berdiri menjelaskan kepada teman-temannya yang lain, kepada kelompok yang lain, menjelaskan. Nah, ketika nanti kalau misalnya ada temannya yang bertanya, nah, nanti juga dijawab. Kalau bisa jawab, kalau belum bisa, nanti kita jawab bersama-sama. Paham? Paham ya? Nah, ini Pak Arif bagi lembarnya. Tulisin ya, nama kelompoknya ditulis, kelompok 1 misalnya. Terus anggotanya siapa? Ditulis 1 siapa, 2 siapa, ditulis. Kelompok 3? Kelompok 1? Sudah? Seperti kesepakatan tadi ya, nanti akan dipresentasikan, disampaikan kepada teman-temannya. Dimulai dari kelompok 1 dulu ya. Sudah siap siapa yang akan presentasi? Nah, nanti berdiri memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, saya Dila dari kelompok 1 ingin menyampaikan diskusi kami. Menurut kamu, apa cara yang benar dalam menunaikan zakat fitrah dengan makanan pokok atau uang? Jelaskan alasannya. Dengan makanan pokok, dengan uang juga boleh, sesuai dengan harga makanan pokok. Oke, nomor 1 tadi ya. Menurut kamu, apa cara yang benar dalam melakukan zakat fitrah? Dengan makanan pokok atau dengan uang? Tadi kelompok 1 menjawab dengan makanan pokok bisa, dengan uang juga bisa, tapi uangnya sesuai dengan jumlah harga dari bahan pokok tadi. Iya, seperti itu jawabannya. Bagaimana kalau yang lain? Betul atau salah? Lanjut nomor 2. Bagaimana hukum zakat fitrah yang ditunaikan setelah salat Idul Fitri? Tidak sah. 3. Siapa saja golongan yang berhak menerima zakat fitrah dan mengapa fakir miskin menjadi prioritas utama? Fakir miskin, amil mu'alaf, lihat, hamba sahaya, harmi
tadi soal nomor 2. Bagaimana kalau hukumnya kalau zakat fitrah setelah sholat Idul Fitri? Tadi dijawab bagaimana? Tidak. Betul ya? Nah, nomor 3. Tadi disuruh untuk menyebutkan golongan yang berhak menerima zakat. Sudah disebutkan dengan jelas ya? Jelas? Jelas. Oke, ini ada pertanyaan apa dijawab di kelompok 1? Ada dari kelompok 2. Siapa namanya? Tania. Silakan bertanya. Nah, ini bertanya kalau setelah sholat Idul Fitri kok baru zakat dapat pahala atau tidak kira-kira? Mendapatkan pahala sedekah tetapi tidak mendapatkan pahala zakat fitrah. Nah, bagus sekali. Jadi mendapatkan pahala sedekah, terhitung sedekah karena waktu zakat fitrah sudah habis. Bukan terhitung pahala zakat Idul Fitri. Ya, ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk yang 1. Berarti kelompoknya sudah kompak semua, oke? Nah, ini tambahan materi sedikit, yaitu tentang hikmah zakat fitrah. Nah, zakat fitrah yang kita lakukan itu mempunyai hikmah. Hikmahnya apa? Yaitu membersihkan jiwa. Selain itu juga menyempurnakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kita sudah 1 bulan berpuasa selama Ramadan. Nah, itu kurang sempurna ibadah kita kalau kita tidak melakukan zakat fitrah. Nah, jangan sampai lupa kita harus mengeluarkan zakat fitrah supaya ibadah puasa kita sempurna. Selanjutnya puasa zakat fitrah ini juga membantu fakir miskin, membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan supaya mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Nah, tadi sudah mengerjakan tugas kelompok, dikerjakan secara bersama-sama di kelompok sesuai kelompoknya. Nah, sekarang ada tugas lagi, yaitu tugas mandiri. Nah, nanti untuk mengerjakan ini tidak boleh bekerja sama, harus sendiri-sendiri, harus mandiri. Ya, ditulis nama masing-masing. Nama? Sudah semua? Nah, salah satu dari kelompoknya mengumpulkan jadi satu di bawah ke depan. Ya, bukan semua. Sekarang kita simpulkan pelajaran hari ini. Nah, dari pelajaran tadi tentang apa tadi? Zakat fitrah. Nah, zakat fitrah adalah kewajiban agama yang memiliki banyak manfaat. Ya, manfaatnya untuk individu, untuk orang lain juga. Untuk individu dan untuk masyarakat. Kemudian kita sebagai umat muslim jangan sampai melewatkan zakat fitrah karena kita memiliki kewajiban untuk melakukannya. Oke? Nah, siapa yang membayar zakat nanti akan mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan kasih sayang dari Allah. Nah, selain itu, zakat ini juga merupakan rukun Islam yang keberapa? Yang ketiga apa yang kelima?
Yang ketiga. Nah, ini bukan main-main ini zakat ya. Zakat termasuk rukun iman. Nah, makanya jangan sampai kita meninggalkan zakat. Tadi sudah dijelaskan zakat, apa itu zakat, siapa yang berhak mendapatkannya, dan bagaimana bentuk zakat fitrah itu. Nah, nanti kalau misalnya kalian zakat, berarti sudah tidak kebingungan lagi ya. Sudah jelas ya? Tadi sudah dijelaskan kepada siapa yang berhak menerima zakat, disalurkan kepada siapa, terus bentuknya apa, beras atau uang atau bahan pokok yang lain. Nanti itu bisa kita praktekkan secara langsung saat hari raya Idul Fitri. Ini ada tugas untuk di rumah. Bisa dikeluarkan tulisannya, tulisnya. Sudah siap? Sudah siap? Ayo tulis. Coba jelaskan berapa jumlah anggota keluargamu ini kalian sebutkan jumlah anggota keluarga kalian ada berapa di rumah. Ada ayah, bunda, adik atau kakak, ada nenek misalnya. Nah, kalian sebutkan ada berapa. Kemudian soal masih belajar ya tugasnya. Nah, dan hitung berapa. Tulis dan hitung ya. Dan hitung berapa kilogram beras yang harus dizakatkan. Sudah jelas ya? Nah, jadi nanti jawabannya beda-beda. Misalnya keluarganya Dila ada 3, keluarganya Rani ada 2 atau 4. Nanti bisa jawabannya beda-beda, oke? Nah, untuk materi selanjutnya, pelajaran yang akan datang itu masih tentang zakat, ya. Nanti di rumah dipelajari lagi, oke? Karena materi selanjutnya masih tentang zakat. Nah, kemudian Pak Arif berpesan pada kalian kelas 5 untuk selalu menjaga ketertiban di kelas, terutama ya, itu pakai bajunya yang rapi, dimasukkan ya. Kalau ada guru yang menerangkan dengan sepatunya juga dipakai, jangan sampai dilepas. Oke. Dan jangan sampai terlambat berangkat sekolah. Nah, untuk menutup pelajaran pada hari ini, kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.